Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa mengenai lokasi KP di industri gula beserta profil perusahaannya. Yang pertama ada lokasi PT PG Candi Baru Sidoarjo. Lokasi PT PG Candi Baru terletak di Desa Brigo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Surabaya sampai dengan Malang di kilometer 26 dari Surabaya dengan 3 kilometer dari Sidoarjo ke arah selatan dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya ada sejarah PT PG Candi Baru Sidoarjo yang akan kami lihat di website resminya. Sejarah PT PG Candi Baru Sidoarjo sebelumnya merupakan perusahaan perorangan yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1911, mengesahkannya sebagai badan hukum terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya nomor 122 tanggal 31 Oktober tahun 1911 dengan nama NV Suiker Pabrik Candi berdasarkan RUPS tanggal 8 Februari 1962. Nama perusahaan diubah menjadi PT Pabrik Gula Candi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan NOY.A5 122-1 tanggal 4 Oktober 1962 berdasarkan Akta Pernyataan RUPS yang dikukuhkan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 73 tanggal 28 Agustus 1993 yang dibuat oleh Imas Fatima SH Notaris di Jakarta. Nama perusahaan diubah menjadi PT Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. Berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 8 Agustus tahun 1998 disusun oleh Notaris Sudjipto SH tentang perubahan seluruh anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2 strip 22072.HT.01.04 tahun 1998 dan telah diumumkan dalam berita negara tersebut Negara Republik Indonesia nomor 63. Tambahannya nomor 4298. Tanggal 8 Agustus tahun 2000, anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan Akta 05 tanggal 4 Agustus tahun 2008 yang disusun oleh Notaris Nanda Fauzwan SH MS dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU 52316 AH0102 tahun TH08 tanggal 19 Agustus 2008. Nah, lokasinya ini perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Candi No. 10 Sidoarjo. Sebagai sebuah perseroan terbatas, PT PG Candi Baru memiliki struktur permodalan atau kepemilikan sesuai Akta 05 tanggal 4 Agustus tahun 2008 yang disusun oleh Notaris Nanda Fauzwan SHMS dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU 52316 AH0102 TH08 pada tanggal 19 Agustus tahun 2008 adalah sebagai berikut. Dengan PT RNI Persero itu 98,85% dan PT Serbaguna Harapan itu 1,15%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, di sini udah ada sedikit gambaran dari lokasi pabrik gula Candi Baru. Ini ada cerobong asap. Kemudian
PT PG Candi Baru memperoleh bahan baku tebu dari kelompok tani di bawah naungan perusahaan itu sendiri. PT PG Candi Baru menggunakan tebu sebagai bahan baku utama. Tebu yang diterima itu diklasifikasikan menjadi: yang pertama ada tebu rakyat intensifikasi, yang kedua ada tebu sendiri, yang ketiga ada tebu rakyat mandiri atau tebu bebas. Bahan baku penunjangnya ada asam fosfat, air imbibisi, kapur tohor, belerang, flokulan, fondan, soda flek, kaplorit, dan tawas. Nah, proses di pabrik tersebut tuh ada stasiun persiapan, stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun pengeringan, kemudian penyelesaian. Hasil yang diperoleh itu kita bisa lihat di website resminya. Nah, kalian kalau ingin mengetahui lebih lanjut, sebentar. Cut. Nah, hasil produksi dari pabrik ini itu kita dapat lihat di website resminya. Nah, ini saya sudah buka website resminya terlebih dahulu. Kalau kalian ingin melihat lebih lanjut di website resmi, kalian bisa klik ini, pgcandibaru.co.id di Google atau Chrome atau yang lain. Nah, di sini itu sudah disajikan nomor telepon, email, fax, kemudian ada info karir, struktur organisasi, sejarah perusahaan, beserta artikel-artikel terbaru dari pabrik ini. Nah, kita lihat dulu ini profilnya ada apa aja. Di profilnya itu ada sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, visi misi, nilai perusahaan, struktur organisasi, kebijakan mutu. Tadi kan udah dijelaskan sedikit mengenai lokasi perusahaan. Nah, kita lihat dulu lokasi perusahaan yang ada di websitenya. Nah, ini udah terlihat kan ada mapnya. Jadi di websitenya itu sudah lengkap ya. Jadi bisa dilihat di sini ada lokasi PG Candi dengan alamat Jalan Raya Candi nomor 10, Sidoarjo, Jawa Timur. Kode posnya sekian. Kemudian kita lanjut ke produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan tuh ada gula, tetes, dan ampas. Yang pertama ada gula. Produk utama yang dihasilkan adalah gula jenis SHE1A atau gula kristal putih 1. Nah, gula merupakan produk utama yang dihasilkan oleh PG Candi Baru. Bahan baku utamanya adalah tebu. Tebunya yang dipakai itu yang seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian tebu dengan standar BSM atau besar, segar, manis digiling dan diolah hingga membentuk kristal putih. Setelah memenuhi standar, gula dikemas dalam kemasan retail 1 kg dan bulk 50 kg. Manfaat gula itu ada sebagai pemanis, mengobati cedera, mengelupas kulit, dengan dicampur dengan minyak zaitun. Gula dapat dijadikan scrub untuk mengangkat sel-sel mati pada kulit. Kemudian ada membersihkan tangan yang kotor. Saat tangan kotor karena minyak atau cat, tuangkan sabun dan gula, lalu gosok hingga bersih. Kemudian ada menghaluskan dan memerahkan bibir. Nah, ini ada minyak zaitun pada gula, dapat menghaluskan bibir dan membuat bibir terlihat merah. Kemudian ada mengatasi tekanan darah rendah. Nah, lalu produk yang kedua itu ada tetes. Tetes tebu merupakan hasil proses pemisahan larutan dengan kristal gula. Tetes ini kemudian ditampung dalam tangki tetes yang kemudian dikirim ke pabrik spiritus dan alkohol untuk bahan baku pembuatan alkohol.
spiritus dan arak, di mana sisanya dijual untuk bahan pembuatan MSG, kecap, dan bahan pencampur makanan ternak. Nah, terus air buangan pabrik merupakan hasil proses pendinginan di bejana kondensor dan mesin-mesin. Air buangan ini sebelum dibuang dilakukan penanganan serta pengolahan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Air buangan pabrik yang dilakukan penanganan serta pengolahan dimanfaatkan untuk para petani untuk menyiramkan tanaman tebu, palawija, dan hortikultura. Lalu produk yang ketiga itu ada ampas. Ampasnya itu berupa daun hijau dan pucuk tebu hasil tebang tebu, dimanfaatkan oleh petani ternak untuk pakan ternak. Kemudian daun kering hasil tebang tebu itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga dan industri bata merah. Lalu ampas tebu hasil pemerahan nira dari batang tebu dimanfaatkan sebagai bahan bakar ketel atau boiler, dan kelebihannya dijual untuk bahan baku kertas, particle board, dan bahan media jamur. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PT Pabrik Gula Ngadirejo. Lokasi pabrik. Pabrik Gula Ngadirejo berlokasi di Desa Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan jarak 14 km dari ibu kota kabupaten dan 351 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Secara topografi, pabrik berada di ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. Sementara jenis tanah di lokasi dan sekitar pabrik adalah regusol, aluvial, dan dataran. Kondisi iklim di wilayah pabrik didominasi oleh musim hujan dengan curah hujan 800 sampai 1100 mm per tahun. Di sini kita perlihatkan letak pabrik Ngadirejo melalui Google Map. Dan ini kondisi pabriknya. Lokasi dan wilayah kerja PTPN 10 Persero, unit usaha pabrik gula Ngadirejo Kediri. Secara administrasi terletak di 2 desa, yaitu Desa Jambean, Kecamatan Keras, dan Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan beralamatkan pos Desa Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, 64102 Tromol Pos nomor 5, dengan nomor telepon 0354 4797 00, dengan wilayah kerja sebagai berikut. Pabrik gula Ngadirejo Kediri tersebut dapat diketahui bahwa wilayah kerja terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Pembagian wilayah kerja dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu 1. Kabupaten Kediri bagian timur meliputi Kecamatan Onggoboyo, HGU Aluhan. 2. Kabupaten Kediri bagian barat meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Kandat, Mirenjo, Ngadiluih, dan Karas. 3. Kabupaten Blitar meliputi Kecamatan Udanawut, Wonodadi, Kesamben, Binangun, Sutojayan, Tonggok, Lenggok, Tahun, dan Gundusari. Sejarah pabrik gula Ngadirejo. Pabrik gula Ngadirejo berdiri pada tahun 1912 oleh perusahaan swasta Belanda EVAVA
Pada tahun 1942 sampai 1945, pabrik diambil oleh pemerintahan yang Jepang saat itu berkedudukan di Indonesia, lalu diambil kembali oleh pemerintah Belanda sampai tahun 1957. Pembangunan setelah kemerdekaan berdampak pada usaha restrukturisasi perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda. Pada 1963, dilakukan reorganisasi perusahaan gula, termasuk NV, HVA, menjadi BPU, BPN Gula. Selanjutnya, pada tahun 1968, pemerintah membentuk Direksi PNP, Persatuan Negara Perkebunan, atau Perusahaan Negara Perkebunan, sebagai usaha pematangan dalam reorganisasi perusahaan nasional. Berikut nanti saya akan jelaskan mengenai website-nya. Nah, di website ini saya akan menunjukkan mengenai pabrik gula Ngadirajo. Pada judul undang-undang gula ini, pabrik Ngadirajo itu memiliki kapasitas produksi itu 6.250 TCD, dan tidak boleh lagi ini grafik produksi itu di semua pabrik yang ada. Ini dan ini dan semua itu ada di sini. Dan pada pabrik lokasinya itu bisa dilihat ada PG Ngadirajo dengan nomor yang tertera tadi. Hanya saja tidak ada website yang mendukung. Pabrik gula Krembong. Pabrik gula Krembong didirikan oleh Henry Koy dan Koster van Voorhout pada tahun 1847. Berikut penampakan dari tampak depan pabrik gula Krembong. Pabrik gula Krembong merupakan salah satu pabrik gula di bawah naungan PT PNX, PT Perkebunan Nusantara X, yang memiliki kapasitas 2.500 ton per hari. Pabrik gula Krembong berlokasi di Jalan PG Krembung nomor 31, Krembung Timur, Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61275 dan nomor telepon 0318515159. Berikut peta dari PT Gula Krembung. PT Perkebunan Nusantara XPG Gempol Krep Mojokerto. Berikut lokasi pabrik. Pabrik ini secara administrasi berlokasi di Desa Gempol Krep, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Lokasi pabrik ini berada di daerah yang cukup strategis, ditinjau dari letak bahan baku, transportasi, sumber air maupun sumber tenaga kerja. Pabrik gula Gempol Krep didirikan pada lokasi seperti sekarang didukung oleh faktor berikut. 1. Keadaan tanah. Keadaan tanah Desa Gempol Krep dan sekitarnya merupakan yang subur dan sesuai ditanami tanaman jenis padi-padian dan tebu. Sehingga hal inilah yang memudahkan bagi perusahaan dalam pengadaan bahan baku. Kedua, pengadaan air. Pabrik ini dapat menggunakan air yang bersumber dari sungai karena di sekitar pabrik terdapat sungai-sungai yang mempunyai debit air cukup besar. Berikut letak lokasi sesuai Google Maps. Lokasi
PT Gempol Crab sesuai Google Maps terletak di Gempol Crab, Gedek, Sukosewu, Gempol Crab, Kecamatan Gedek, Mojokerto, Jawa Timur 61302. Selanjutnya, ini merupakan gambaran depan dari PT Pabrik Gula Gempol Crab. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Pabrik Gempol Crab adalah salah satu pabrik gula di lingkungan PT Perkebunan Nusantara 10. Dahulu adalah pabrik gula milik Belanda atau Swicker Pabrik Gempol Crab dengan nama asli NV Kulturmaatschappij Gempol Crab, milik dari NV Kooi Acoster van Voorhout yang didirikan pada tahun 1849. Pada waktu itu terdapat pabrik gula lain selain Gempol Crab di Mojokerto. Yang pertama ada Sugar Factory Sentanelor, selanjutnya ada Factory Bangsal, Sugar Factory Brangkal, Sugar Factory Katanen, Sugar Factory Gempol Crab sendiri. Pabrik-pabrik tersebut kemudian ditutup, kecuali Gempol Crab. Kemudian areal pabrik-pabrik tersebut yang berupa tanah dan bangunan dijadikan areal pabrik gula Gempol Crab sampai sekarang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1966, pabrik gula Gempol Crab menjadi salah satu pabrik gula di antara 7 pabrik di bawah PNP 22 di wilayah X Keresidenan Surabaya. Sejak berlakunya UU nomor 9 tahun 1969, secara berangsur-angsur diadakan pengalihan penyesuaian dari 28 PNP menjadi bentuk PTP Perseroan. Pada tanggal 11 Mei 1973, PNP X21 wilayah Keresidenan Kediri digabung dengan PNP 22 di wilayah X Keresidenan Surabaya menjadi PT Perkebunan 21 dan 22 Persero atas dasar PP nomor 23 tahun 1973. Dan menurut Lembaran Negara RI pada tahun 1973 nomor 29, tambahan Berita Negara RI tanggal 7 bulan 6 tahun 1974 nomor 40, sejak saat itu pabrik gula Gempol Crab menjadi salah satu pabrik di bawah PTP 22 Perseroan. Selanjutnya, transformasi ini menjadikan PT Perkebunan Nusantara 10 Persero, dan kemudian pada tahun 2014 dialih menjadi PT Perkebunan Nusantara 10 di bawah PT Perkebunan Nusantara 3 Persero sebagai holding perkebunannya. Kemudian produk yang dihasilkan. Produk utama dari PT Gempol Crab adalah gula kristal. Selain itu dihasilkan juga produk samping berupa belotong tetes, ampas, uap, dan limbah yang dihasilkan berupa limbah padat, cair, dan gas. Nah, di sini produk utamanya seperti tadi sudah dijelaskan, PT Gempol Crab menghasilkan gula kristal, dan jenis gula kristal yang dihasilkan yaitu SHS1A sebagai produk utamanya. Dan produk samping berupa belotong tetes, ampas, dan uap, di mana belotong yang dihasilkan sekitar 213 ton per hari, dan ampas yang dihasilkan sekitar 1.800 ton per hari. Ampas ini digunakan untuk bahan bakal ketel, sedangkan tetes yang dihasilkan sekitar 346 ton per hari. Nah, untuk lebih lanjut, kita dapat mengunjungi website resmi dari PPTNX di http://ptpn10.co.id. Nah, sekarang kita sudah masuk di website resmi dari PTPNX, di mana PTPN10 ini merupakan induk dari PG Gempol Crab. Di sini ada sejarah, profil, manajemen, produk, usaha, KBL, media. Nah, di mana di sini kita dapat membuka. Di sini ada sejarah perusahaan. Di sini kita dapat melihat riwayat perusahaan. Ini didirikan pemerintah RI nomor 15 tanggal 14 Februari 1996, pengalihan bentuk menjadi Badan Usaha Milik Negara BUMN dari PT Perkebunan. Nah, di sini ada XPTP 19, 21, 22, dan 27, di mana 22 ini merupakan PG Gempol Crab. Yang ini bergabung menjadi PT Perkebunan Nusantara
X Persero. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2014, Kementerian BUMN meresmikan holding BUMN yang beranggotakan PTPN 1 hingga 14. Nah, di mana PTPN 3 sebagai induk dari holding BUMN perkebunan. Nah, di sini ada SK dari PTPN 10. Ini merupakan SK-nya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan informasi mengenai bisnis utama, di mana bisnis utama dari PTPN X ini ada industri gula, tembakau, dan lain-lain, di mana kita membahas tentang industri gula, bagian dari PG Gempol Krep. Nah, di sini juga terdapat informasi lainnya. Di sini kita dapat melihat industri PTPN X ini memiliki 9 unit pabrik gula, termasuk PG Gempol Krep. Ini gambaran dari proses. Di sini ada logonya. Di website ini kita lihat bahwa ada strategi bisnis, visi misi, dan filosofi perusahaan lainnya. Ini gambar perkebunannya. Didapat struktur daripada pemilikan. Ini ada lokasi. Kemudian kita lihat produk gula. Nah, di sini merupakan industri yang dikembangkan, salah satunya yaitu gula. Di mana proses gula kristal putih di PTPN ini memiliki beberapa proses produksi. Yang pertama ada stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian. Nah, ini merupakan gambar dari perkebunan gula yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara 10. PG Jombang Baru. PTPN 10 Jombang Baru adalah perusahaan perkebunan yang dikelola oleh negara. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah gula dengan kapasitas 2.900 ton siang per day. PTPN 10 Jombang Baru sangat mengedepankan kualitas gula yang diproduksi. Oleh karena itu, setiap proses yang dilakukan oleh pabrik ini harus melalui analisa dan prosedur yang sudah berlaku. Gambar perusahaan PG Jombang Baru. Sejarah singkat perusahaan pabrik gula Jombang Baru terdiri sejak tahun 1895. Dalam sejarahnya, PG Jombang Baru ini mempunyai 2 periode, yaitu periode sebelum diambil alih dan sudah diambil alih. Ya, pada periode sebelum diambil alih, PG Jombang Baru dimiliki oleh Belanda atas nama Annemaet & Co. Setelah itu, tahun 1957 diambil alih pemerintah Indonesia. Maka PG Jombang Baru digolongkan dalam pengawasan PPN atau Perusahaan Perkebunan Negara. Baru pusat dengan cabang-cabang di Jawa Timur, yaitu unit gula di tiap daerah bekas presiden. Pada tahun 1963 terjadi reorganisasi PPN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 dan 2 tahun 1963, yaitu di pusat dibentuk BPU PPN Gula di Jawa Timur. Diubah menjadi Penasehat BPN PPN Jawa Timur. Di bekas presidenan diubah menjadi kantor direksi. Di pabrik gula menjadi badan hukum yang dipimpin pimpinan pabrik gula pada periode tahun 1968 sampai 1963 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968. BPU PPN Gula dibubarkan dan di daerah-daerah dibentuk direksi PN. Perkebunan XX1 untuk pabrik gula bekas Presiden Kediri dan PN Perkebunan XX1 XX1 bekas Presiden Surabaya berdasarkan Akta Lumban Tobing nomor 48 pada tanggal 31 Desember 1973, nomor 68 pada 30 Januari 1974. PT Perkebunan 21-22 Persero didirikan. Persero ini bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pada umumnya dan di sektor pertanian khususnya untuk tujuan seperti atas. Persero menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan industri, khususnya industri gula, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam rangka penyederhanakan manajemen perusahaan, maka pada tahun 90-an
PTP 2122 berubah menjadi PTPN 10 yang saat ini berkantor pusat di Jalan Yang 3 di Mas Surabaya. Lokasi pabrik, letak geografis PG Jombang Baru ada sebagai berikut. Terletak di Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Karisedanan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pabrik dibatasi di bagian selatan Desa Pulolor, barat Jalan Kapten Tandean, utara Jalan Panglima Sudirman, timur Desa Jagalan, dengan luas lokasi 131.546 meter persegi. Ikut lokasinya. Dan divisi perusahaan. Rizky menjadi perusahaan agribisnis nasional berbasis tebu yang unggul dan berdaya saing di tingkat regional. Visi menjadi perusahaan yang terdepan dalam 1. Berkomitmen menghasilkan produk yang berbasis bahan baku tebu yang berdaya saing di tingkat domestik dan internasional. 2. Mendedikasikan diri untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi, dan kerjasama serta organisasi yang efektif. Untuk lebih lanjutnya dapat mengunjungi halaman website resminya yaitu di ptpn10.co.id. Sekian pemaparan materi tentang beberapa pabrik gula yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.